Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Iya. Kalau ngikut ke RPS kita, minggu depan kita udah UTS ya. Namun nanti akan kita klarifikasi dulu, Bapak akan klarifikasi dulu bagaimana petunjuk kantor menyangkut dengan itu. Nggak usah harus tegang menghadapinya, logis kita sudah dihantar pada setiap pertemuan dengan tugas-tugas pribadi kita. Ada baiknya juga nanti kami akan konfirmasi juga bersama dengan Pak Pintor yang sama-sama mengampu teologi kontekstual ini. Karena baik bahan 5A dan 5B pada dasarnya itu adalah sama. Oke, adik-adik, kita masuk ke topik berikut, trivial dialog kekristenan di Asia. Ini hanya 1,5 lembar saja pembahasan. Namun pada dasarnya ini cukup luas ya. Kalau kita berbicara tentang geografisnya saja pun, kata Asia ini sudah bisa kita bayangkan dengan keluasannya. Apa yang mendasari? Itu dulu yang harus menjadi titik pertanyaan kita. Apa yang mendasari? Sepertinya ada pergeseran, penekanan, dan sekaligus pemahaman baru konteks berteologi di tengah-tengah dunia Asia. Tak luput ini juga bahagian dari, ya kalau sisi keimanannya melihat, kita melihat dan meyakini bahwa berita Injil ini juga harus dipenuhi dan memenuhi sebagaimana yang sudah diamanatkan Yesus. Pergilah dan jadikanlah manusia, itu dulu intinya, menjadi pengikut, pewaris kerajaan Allah. Di awalnya kerangka teologi yang memang kita bisa pahami ini konteks pengutusan Yesus bagi para murid. Dari sana kita bisa melihat bahwa keterpautan dan keselarasan serta perjalanan panjang sejarah teologi itu terus berjalan hingga kini. Dan praktis di dalamnya kerajaan Allah bersama nilai-nilai yang patut kita hidup itu tidak pernah terhenti sampai kelak kedatangannya yang kedua kali. Tugas-tugas yang memang harus diemban sekaligus pergeseran lokalitas teologi itu sendiri dalam konteks Asia. Tadi sama hal yang seperti Bapak katakan dengan keluasannya ini ya. Kita bisa lihat dulu ketika teologi yang sepertinya berporos ke barat, teologi yang memang sepertinya diimpor, yang kita impor dari barat, yang sering sekali disebut dengan teologi tradisional, sekaligus pemahaman keuniversalismean barat tentang Injil itu sendiri, yang diboncengi perluasan ekspansi kolonialisme ini beranjak memasuki realitas baru dunia Asia. Dunia Asia. Problematikanya banyak. Sekaligus membuktikan dinamika berteologi. Bila di awalnya teologi berporos pada kondisional barat, pemahaman teologi yang ketat sekaligus pemahaman superioritas barat, itu seperti situasi yang berbanding terbalik ketika kita masuk, ketika kita memahami dunia Asia itu sendiri. Dunia Asia yang sering disebut dengan kemajemukan. Bahasa, agama,
suku, praktis di dalamnya konsep monolitik Barat, ada bahagian yang penting dikoreksi ketika dihantar kepada dunia Asia itu sendiri. Konsep monolitik gitu, yang memahami kesuperioritasan dan kesatuan Barat ketika diperhadapkan dengan dunia Asia atas realitas kemajemukannya, banyak yang harus dikoreksi dan direvisi. Sekaligus aktualisasi teologi itu di tengah-tengah keminoritasan kita. Kalau Bapak pakai bahasa kita, kalau kita pakai bahasa kekristianian di tengah dunia Asia yang memang besar agama-agama seperti Hindu, Buddha, bahkan dengan semua agama-agama sekular, perkembangan saintifik, praktis kekristenan adalah minoritas. Ada trik pelayanan yang harus dibangun. Oleh karenanya, satu-satunya jalan atau yang lebih apik penyebutan pendekatan teologi kita di Asia itu adalah dengan penyebutan dialog. Ada bahagian yang patut ditanggalkan kesuperioritasan itu. Sekaligus warna Barat, bahagian yang perlu dikoreksi, difilter, supaya lokalitas keasiaan itu lengkap. Dan kita bisa pahami dari mana titik berdiri kita. Ini kata kita masuk pada lokalitas Asia itu sendiri menjadi sebuah nilai kespesifikan begitu. Nilai yang memang menghantar kita kepada warna yang lekat ke kita. Kalau kita pakai kata dialog, satu hal yang menjadi salah satu ciri khas Asia itu adalah pendekatan komunikatifnya hidup. Orang-orang Asia yang identik dengan keramahan. Orang-orang Asia yang sering sekali pertemuan itu di sekitar pertemuan meja makan. Ada kontak sosial, ada kontak komunikasi yang sekaligus di sana menggambarkan equality-nya, kesamarataannya. Kalau kalian pernah dengar istilah dunia ketiga, itu ditujukan pada Asia. Jadi dia nggak masuk kepada pemahaman blok-blok yang dipahami seperti negara Barat dan rival dari negara Barat itu sendiri. Kita yang sering disebut sebagai negara Asia, negara non-blok. Sekaligus di situ menggambarkan ya warna kemiskinan Asia itu sendiri. Yang bisa kita lihat berbicara tentang Asia ini, kompleksitas persoalan. Kompleksitas dari apa yang dia hadapi. Di Asia kita temui apa yang dinamakan tempat beradanya agama besar, seperti agama kebudayaan yang sama halnya tadi Bapak katakan, Hindu, Buddha. Kemudian posisi agama besar ini masuk agama minoritas yang kerap disebut agama misioner, yaitu kita, Kekristianian. Di Asia juga kita lihat aura pergerakan jati diri mencari nilai dari hakikat kediriannya di tengah-tengah arus kuat kebudayaan dunia. Di bawah intimidasi negara adik kuasa, Asia mencari jati dirinya. Kemudian Asia juga identik dengan wilayah kemiskinan. Walaupun Asia dipahami juga negara yang memang cukup makmur dari sudut alamnya. Asia juga sering disebut tempat peradaban dunia tertua. Tapi di Asia juga masih banyak gejolak perang, sistem ketidakadilan sosial. Itu menjadi pergumulan dan warna teologi. Adik-adik,
kita sekarang berbicara teologi kontekstual ya. Mau tidak mau kita harus beranjak dari nilai lokalitas kita. Warna Asia ini mengingatkan kita apa yang menjadi ciri khas dan sekaligus karakteristik teologi kita sebagai orang Asia. Bila pun kita membahas semua banyak hal dalam dunia teologi, tetapi titik berangkat kita tidak boleh lupa dari mana kita datang. Itu bahasa-bahasa sederhana yang mengingatkan kita tentang apa dan bagaimana teologi kontekstual ini. Supaya kita tidak jadi kelimpungan dari mana kita datang. Dan apa yang amanat harus kita laksanakan. Sama halnya tugas perutusan yang sudah Yesus katakan. Maka di dalamnya juga kita harus mampu melahirkan warna teologi. Ini dalam kerangka akademis kita ya. Dalam kerangka akademis kita, warna teologi apa yang harus kita lahirkan. Dan bagaimana konteks berteologi kita juga. Tentu kalau berbicara dalam kerangka akademis, seturut dengan pemahaman teologi kontekstual itu tadi, bagaimana kita mampu melahirkan warna teologi kita. Warna teologi kita. Kalau di Amerika Latin contohnya Gustavo Gutierrez, dia sudah berhasil produk teologi yang memang menyatu dengan akar kebudayaan. Nah ini lagi yang ditantang ke kita sekarang bagaimana melahirkan warna teologi tersendiri. Kalau contoh yang bisa Bapak katakan, bila kita sebentar melantur ke kata kristologi gitu kan. Kristologi kita, kristologi warna barat kah? Atau memang sudah mampu kita menciptakan kristologi lokal kita? Contoh kristologi yang memang lekat dengan pemahaman kebatakan begitu. Jadi itu melahirkan spiritnya tersendiri, bukan lagi-lagi apa yang dicocoki ke kita, tapi sudah mampu melahirkan auranya sendiri. Itu yang bisa Bapak tambahin. Pastinya kalian sudah baca ini dan kita sudah baca yang 1,5 halaman ini. Bapak tutup sebelum kita masuk ke diskusi kita. Kekristenan dan agama lain, posisi dialog yang mau ditetapkan di sini. Ada 3 pendekatan, kata dialog ya. Ada 3 pendekatan yang bisa kita pahami. Pertama itu, bagaimana komunikasi kita lebih humble. Ya, komunikasi kita kepada yang lain lebih humble, lebih sederhana. Ada interaksi komunikasi timbal balik. Jadi bukan persoalan superioritas lagi ketika kita berhadapan dengan agama lain. Di sana ada saling tukar informasi, kerjasama kemanusiaan. Karena tugas terbesar teologi adalah demi kemanusiaan. Ingat itu. Kita bukan membahas surga. Gak urusan kita masalah malaikat-malaikat. Tapi adapun keterpautan surga malaikat itu semua praktis berhubungan dengan kemanusiaan kita. Jadi pertama posisi dialog kita adalah bagaimana terciptanya komunikasi timbal balik antar penganut agama yang lain dan orang-orang yang memang berbeda di tengah dunia Asia, baik suku, baik bahasa. Ada bahagian yang harus kita bangun di posisi yang pertama. Kemudian di posisi yang kedua, kata dialog itu mengingatkan kita pada sikap ya, sikap hormat kita, kemudian rasa solidaritas gitu. Solidaritas kita kepada yang lain. Sekaligus kemampuan kita mampu mendengar. Kata yang sering dilekatkan dengan kesuperioritasan barat ini bahagian harus kita filter dengan kata Asia. Kemudian yang ketiga inilah yang menjadi poin dari kata dialog itu. Adalah hubungan agama yang positif dan konstruktif. Loh, agama ada itu demi kemaslahatan manusia.
Bila pun agama kita temui dengan semua banyaknya di dunia Asia ini, lagi-lagi seringkali agama menjadi sumber malapetaka. Perang antar agama contohnya itu jauh lebih dahsyat dari semua perang yang kita kenal. Masa ada alasan mematikan manusia demi kata Tuhan gitu? Tapi seringkali kita disusupi dengan pemahaman fundamentalis yang menghancurkan keagamaan itu sendiri. Maka posisi yang ketiga yang dibangun dari kata dialog itu adalah lebih positif dan konstruktif. Bentuk hubungan kita antar pribadi sekaligus antar umat di agama lain. Ini diarahkan untuk saling memperkaya, sekaligus membangun kemanusiaan, menghargai kebebasan. Poin yang ketiga inilah yang disebut dengan dialog keselamatan. Praktis nilai-nilai kerajaan Allah yang kita hidupi di dalamnya, melalui posisi dialog ini, kita menghantar atas kesederajatan manusia itu sendiri. Inilah besarnya tugas kita ketika kita berbicara tentang teologi kontekstual, khususnya di Asia. Mudah-mudahan Bapak Hantar ini, pernyataan ini sekaligus menjadi upaya mengakar ke diri kita masing-masing. Kelak kita nanti bagaimana menghadapi realitas keberagaman kita, realitas keberagaman kemanusiaan kita di Asia. Ya, kalau sebentar kita lebih sempit kepada pemahaman keindonesiaan kita pun, ini benar fakta yang tidak bisa kita bohongi. Di tengah agama besar kita berada, khususnya Islam, bagaimana sikap kita dengan ini? Atau juga bukan bahagian mendistorsikan keimanan, tapi ada nilai-nilai yang harus kita bangun. Dialog keselamatan itu di tengah-tengah lokalitas yang harus kita hidupi. Ini bukan tugas yang berhenti sesaat, tetapi terus dan terus harus kita hidupi sesuai dengan aplikatif tugas yang sudah diserahkan kepada kita, mengabarkan Injil ke semua bangsa. Itu dulu yang bisa Bapak hantar sedikit, menambah apa yang sudah kita baca. Ayo kita buka kelas diskusi kita ini. Semalam Bapak hantar di kelas dogmatik 5B, jangan dulu takut melontarkan wacana. Ya. Belajar dulu melontarkan wacana. Ini bukan persoalan benar salah. Tapi ruang kelas kita ini setidaknya mulai melatih kalian bagaimana membentuk wacana dan sekaligus mengungkapkannya. Atau juga kekuatan kita adalah berbicara dan berargumentasi. Jadi sah-sah saja untuk melontarkan pemahaman wacana kita sebagai bentuk diskusi kita. Oke, itu dulu dari Bapak. Bapak kembalikan kelas ini, langsung saja kita mulai diskusi kita. Demikian. Ada yang bertanya, kita mulai langsung. Saya ingin bertanya, Pak. Oke, Gafaraldo. Saya ingin bertanya, Pak. Yuk. Gafaraldo, Pita. Alex ada bertanya, Pak, di kolom chat. Alex ya, nanti dibaca ya, Helen. Baik, Pak. Oke. Lanjut. Itu dulu. Saya, Pak. Oke. Tri Asmanto. Ayo, Tri. Oke. Kita mulai dari Gafaraldo dulu. Ayo. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, untuk materi hari ini. Saya ingin bertanya, Pak, berdasarkan dari materi yang Bapak berikan, bisa saya ambil kesimpulan bahwa salah satu menjadi momok di dalam dunia keberagaman ini adalah di saat dialog antar agama menimbulkan suatu konflik. Tetapi Pak, di sini
dihantar juga bahwa dialog antar beragama itu tidak boleh menjadi konflik, tetapi harus bisa bertindak di dalam ranah kemanusiaan. Jadi Pak, saya ingin bertanya Pak, bagaimana caranya kita sebagai umat beragama dapat berdialog dengan sesama kita tanpa menimbulkan konflik, tetapi di satu sisi juga tidak meninggalkan kebenaran dari agama kita sendiri, Pak. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa jikalau seseorang memegang prinsip semua agama itu sama saja, berarti agama itu sudah sama seperti kertas biasa, tinggal asal buang, asal ganti gitu, Pak. Jadi itu yang menjadi pertanyaan saya, Pak. Bagaimana kita dapat menjadi berdialog seorang agama, penganut agama yang bisa berdialog, tetapi tetap dapat memegang kebenaran kita, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Pita? Baik Pak, izin bertanya Pak. Mengenai dialog antar agama, terkadang dialog antar agama ini mengacu kepada akhir yang kurang menyenangkan karena adanya rasa ingin menunjukkan taring dan mengunggulkan pihaknya masing-masing. Menurut Bapak, untuk menciptakan dialog yang bermutu dan merangkul, apa saja topik yang layak untuk dijadikan bahan diskusi, Pak? Apakah dialog yang mengacu kepada pertobatan kepada agama tertentu layak diserukan di dalam dialog tersebut? Hal ini mengacu kepada materi kita dalam kalimat terakhir yang mengatakan, dialog antar umat beragama tanpa pertobatan tidak akan memperkaya dan memperkembangkan serta memperdalam visi masyarakat spiritual. Dan karena kan Pak, nggak semua agama menekankan inti teologinya pada pertobatan ya Pak. Jadi bagaimana mempertemukan hal ini Pak? Demikian, terima kasih Pak. Oke. Alex? Berikut Pak pertanyaan dari Alex Hambing. Saya ingin bertanya, semakin maju zaman pada saat ini, saya perhatikan kekristenan di Asia kehilangan ciri khas pada tujuan utama sebagai kiblat, misi, dan menjadikan pluralisme sebagai alasan utama kehilangan ciri tersebut. Apakah ini termaksud salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan dialog kekristenan dengan agama lain, Pak? Berikut, Pak. Oke, baik. Tri? Baik, terima kasih Pak. Tapi sebelumnya pertanyaan saya Pak agak terkait dengan pertanyaan teman-teman yang sebelumnya, di mana yang dalam materi Bapak sampaikan terdapat kalimat pernyataan yang mengatakan bahwa dialog antaragama dapat mendatangkan manfaat Pak, di mana orang-orang dari kepercayaan yang bermacam-macam dapat mengejar pemikiran bersama mengenai pokok, misalnya seperti martabat Pak atau derajat dari setiap agama. Kita bisa lihat Pak di zaman ini, di mana agama Islam yang menjadi agama dominan dengan presentasi tertinggi di Indonesia seakan-akan memiliki martabat atau derajat yang lebih tinggi dan mampu mereka seakan-akan bertindak semena-mena gitu Pak dibandingkan agama lainnya. Jadi yang saya ingin tanyakan Pak, apa yang menjadi jawaban Bapak terhadap dialog yang bagaimana agar setiap agama atau pemuka agama mampu menyetarakan derajat dari setiap agama sehingga tidak adanya diskriminasi pada pemeluk agama dalam presentasi yang lebih rendah. Terima kasih Pak. Oke. Keempat penanya ini, kalau kita coba telisik dari warna psikologi dasarnya, yang tampak muncul di dalamnya dan sekaligus aura yang kelihatan itu adalah rasa takut dan skeptik gitu. Ada kesan rasa takutnya pada posisi dialog ini. Kata rasa takut itu sekaligus bagaimana melindungi. Pure dengan dialog itu sendiri, dengan kata dialog itu, takut, melindungi diri, finalisasinya nanti dari keempat penanya ini, yang mau Bapak bilang, ini karakteristik kita loh, secara umum ya. Karakteristik kita, warna dari yang ditanyakan keempat kawan kita ini, karakteristik kita yang akhirnya
kekristenan kita mengintrovert diri, menutup diri. Kita mulai satu-satu. Kalau kita beranjak dari aspek pelayanan Yesus juga, oh ini nggak perlu Bapak panjang lebar berbicara tentang itu. Konfliksitas yang dia hadapi sampai menghantar kepada kematiannya didasari dari apa? Yakni didasari dari kebencian, arogansi, kecemburuan agama. Sepakat atau tidaknya kalian dengan pemuka agama Yahudi tentang keberadaan Yesus? Mereka posisi yang lebih monolitik. Kehidupan keberagaman Yahudi yang dilakukan para ahli-ahli Taurat, mereka memonolitik hidup keberagamaan. Yesus dengan aspek pelayanannya sepertinya menerobos tembok-tembok yang dibangun. Namun kalau kita lihat dari realita yang diberitakan Alkitab, kecemburuan agama itu, monolitik agama itu yang dibangun para ahli Taurat, kaum Sadusi, Farisi itu akhirnya juga yang menyeret Yesus kepada aspek kematiannya. Dari sana bisa kita pahami model pelayanan Yesus yang persis juga itu kita hadapi pada kondisi kini yang menimbulkan pertanyaan besar bagi kita. Pertanyaan besar. Itu yang Bapak katakan melalui keempat penanya ini tadi. Bagaimana cara tidak menimbulkan konflik sekaligus tidak meninggalkan atau tidak mendistorsi keberadaan keberimanan kita? Itu dimulai dari Ghafaral. Lagi-lagi semua ini mengacu kepada kata dia. Begini, lepaslah dulu kita dari aspek Yesus karena kita bukan Yesus. Kita bukan Allah. Kita manusia. Itu dulu yang paling nyata. Siapa yang harus menolak dan siapa rupanya yang harus mengindahkan kita bukan. Kita tinggal di bumi yang sama. Yang harus kita pahami, posisi berdiri kita adalah di bumi yang sama. Bila kita tahu dan kita sadari kita berdiri di bumi yang sama, kosmos yang mau kita diami, yang kita diami dan yang kita hidupi adalah kosmos keteraturan, bukan kosmos kekacauan. Yang sering sekali melatar belakangi kekacauan itu apa? Ambisi kita. Lagi-lagi kata dialog ini bukan di ruang kosong tanpa tantangan. Ada tantangan, praktis kita jumpai kata tantangan di dalamnya. Tapi tidak jauh, kata tantangan itu nggak lepas dari apa yang dinamakan kearogansian agama itu tadi. Mampukah kita meninggalkan itu dulu? Sikap kearogansiannya seturut dengan tugas Yesus yang harus kita nyatakan. Lalu bagaimana menyatakan tugas itu? Pendekatan kita yang kedua. Bumi yang satu bukan bumi kekacauan. Agama yang memang melahirkan pemahaman keberimanan dengan Tuhan bukan agama yang mendatangkan kekacauan, tetapi agama yang mendatangkan kedamaian. Ini bukan persoalan kerangka teoritis jawabannya, tapi sikap yang harus kita bangun dulu. Jangan terus cepat dicecoki rasa takut. Kedua, ambisi kita. Sepertinya kita pemegang mutlak kebenaran. Memperhadapkan diri atau diperhadapkan dengan yang lain. Bagaimana tidak menimbulkan konflik? Upaya yang bagaimana supaya itu tidak menimbulkan konflik keberadaan kita.
kita minimalisir konflik melalui gerak pelayanan kemanusiaan. Itu yang paling utama. Teologi dalam tugasnya, teologi dalam keberadaannya mengingatkan kita pada hakikat pelayanan kemanusiaan. Hidup dan pekerjaan seorang teolog dipusatkan pada keprihatinan akan kemanusiaan. Logis yang terjadi kalau kita punya aspek kepekaan yang dalam akan kemanusiaan, jangan pakai kata label agama. Nggak penting-penting kali kok berlindung dan dibalik jubah agama. Mudah-mudahan kalian bisa dan mudah-mudahan kita sama membangun aspek kemanusiaan kita yang lebih humble, yang lebih rendah hati. Dan itu adalah seturut dengan nilai karakteristik Yesus. Ada bagi yang lain. Maka supaya tidak menimbulkan konflik, pendekatan kita yang kita bangun bukan pendekatan struktural. Tapi pendekatan yang datang dari bawah. Pendekatan yang lebih menyentuh kemanusiaan. Siapa rupanya yang tidak pingin? Kalau bahasa yang lebih gaul dulu kita pakai. Siapa orang yang tidak butuh perhatian? Tugas kekristianian kita besar. Maka pendekatan yang harus kita bangun ketika berbicara tentang teologi kontekstual yang beranjak dari lokalitasnya, pendekatan kita bukan persoalan pendekatan kuantitas lagi. Adik-adik, pendekatan kita bukan pendekatan kuantitas ya. Tapi pendekatan kualitas. Lihat dulu. Siapa sih yang nggak setuju dengan gedung gereja kita yang besar? Semua setuju. Yakin Bapak kita pun nanti punya niat bagaimana mengembangkan gereja itu. Tapi seringkali kita hanya pada posisi pendekatan kuantitasnya. Batu yang mati kita bangun. Bukan batu yang hidup. Kita melayani sepertinya muara dari pelayanan kita adalah bentuk-bentuk monumental. Siapapun kalian di sini. Pelayanan pada posisi kemanusiaan kita yang lebih humble. Mengingatkan pendekatan kita adalah pendekatan yang berdasar kualitatif, bukan pendekatan monumental. Maka aspek kemanusiaan yang harus kita bangun. Di dalamnya juga punya potensi kepekaan yang kuat. Persis itu tidak akan mendistorsi keimanan. Karena Yesus juga demikian. Dia ada bagi yang lain. Yang menunjukkan taring ya, itu pertanyaan Peter. Kata pertobatan yang dimaksud di sini Peter, bukan pertobatan mulut deh ya. Tapi pertobatan kita, pertobatan humanum gitu. Pertobatan human. Pendekatan yang lebih bersifat antropomorf. Lebih bersifat kemanusiaan. Bagaimana posisi pekabaran Injil yang datang dulunya ke Asia yang dibawa oleh orang Barat, bukan kita tidak setuju atas perluasan kerajaan Allah. Tapi sering sekali pendekatan yang mereka pahami, itu yang diterapkan ke kita. Model-model kolonialisasi, menguasai. Ya, karena orang Asia kita terimalah dulu nasib kita sebagai orang Asia ini yang mungkin lebih lambat peradaban kita. Peradaban mereka jauh lebih maju di awal dengan semua perkembangan
filosofi Yunani Romawi. Mereka jauh lebih maju. Tapi kekristianian yang dibawa dan diboncengi kolonialisme itu lagi-lagi membentuk aura karakteristik kita. Maka pertobatan kita yang diingatkan pada kondisi ini bukan lagi pertobatan teoritik, tapi pertobatan yang benar-benar beranjak dari kondisi humanum kita. Kondisi kesetaraan kita. Lebih peka, lebih peduli, gereja pada posisinya juga gereja yang mampu hadir bagi yang lain. Lalu bagaimana bila agama yang lain menunjukkan taringnya dengan kata arogansi, kemudian kata yang lebih besar, yang lebih mayoritas. Ini seringkali kita masuk dalam stigma ya. Stigma. Kata mayoritas dan minoritas ini seringkali dihembuskan gitu. Oh, agama Islam, agama mayoritas haru merbegui. Dangrik koti dihitai. Dalam arti kata kalau hanya persoalan stigma yang dihembus-hembuskan. Kepekaan keberagamaannya ini apa? Itu yang paling mendasar menjadi tantangan kita. Maka itu juga turut dengan posisi kita yang harus menjadi cermin gitu. Bagaimana aspek keberagamaan kita ini? Maka pertobatan kita adalah pertobatan yang memang bukan menunjukkan kearogansiannya lagi. Gak usah. Bapak rasa pendekatan yang lebih komunikatif itu jangan menohok orangnya, tapi harus dimulai dari diri. Itu. Labelisasi keberagamaan itu sebagai agama yang ramah, agama yang peka, itu dimulai dari diri dulu. Bukan memaksakan orang lain supaya berubah, tapi harus dimulai dari kita. Kehilangan ciri khas pluralisme ini dalam dialog agama lain. Bahkan sesungguhnya dengan kata plural itu sudah menunjukkan warna dan jati diri ciri khas kita, Alex. Benar, terjadi kontak sosial, terjadi kontak fisik, terjadi pengubahan paradigma. Kalau kita berbicara tentang aspek kemanusiaan yang paling sejati, nggak mungkin karakteristikku harus mengikut orang. Yang lebih dalam lagi, hubungan keberimanan dengan Tuhan itu kan membentuk pola, membentuk karakter kita. Dalam ranah sosial, andaikan kita berteman dengan yang lain, mungkin terjadi kontak pemahaman. Tapi bukan harus itu. Dan Bapak rasa nggak itu yang menjadi menghilangkan ciri khas. Dalam Alkitab hanya satu saja yang mengubah karakteristiknya, yaitu Judas. Syukurlah bilangan Judas itu lebih kecil dibanding 11 murid yang lain. Senantiasa ada yang lebih, senantiasa mungkin ada yang berpikir pragmatis. Tapi nggak harus, dan Bapak rasa nggak itu yang menjadi tolak ukur kehilangan ciri khas ketika kata plural itu tadi. Seperti taman yang penuh dengan bunga yang beragam. Nggak enak-enak kali kalau dia hanya satu warna. Di sana sudah menunjukkan kepelbagaian. Peri juga yang demikian. Kalaupun tadi dia bertanya Islam yang semena-mena, itu lagi stigma-stigma ini yang dibangun.
Eh, salat 5 waktu ya, itu mungkin bukan hanya ini saja yang pernah Bapak bilang. Kemarin-kemarin pun sudah Bapak bilang itu ke kita. Tepat pada jamnya suara masjid itu berkoar-koar gitu. Di pukul 4 sekitar masjid ini yang mengajankan, mengumandangkan trik misiologi mereka mungkin. Pengajiannya itu lebih ke suara anak-anak gitu. Anak-anak yang mengumandangkan suara azan. Terbukti kok. Bukan karena azannya. Bahkan bila tiap menit pun mereka mengumandangkan azan-azannya. Yakin kita nggak akan tambah jumlah mereka. Karena apa? Wajar saja. Manusia terganggu dengan keributan yang mereka ciptakan. Itu stigma yang memang harus kita ingatkan diri kita ketika mulai menunjukkan keangkuhan. Semakin ditunjukkan keangkuhan kehidupan umat beragama, nggak akan jauh. Eropa pun dulu begitu adik-adik. Kalau kalian nanti membaca bagaimana perkembangan agama di abad pertengahan ketika semua berporos pada agama, itu yang menghantar memunculkan lahirnya tindakan dan sekaligus paradigma modern. Agama ditinggalkan. Karena apa ya? Karena keangkuhan agama. Maka dialog yang bagaimana yang mau kita bangun? Itu juga yang tadi sudah Bapak coba jawab. Pendekatan yang lebih human, pendekatan yang lebih beraspek pada kemanusiaan. Ya, tugas kita lah itu. Mudah-mudahan juga dengan kondisi pelayanan gereja yang paling nyata, di mana gereja hadir pada konteksnya, pembangunan ya, pembangunan kemanusiaan kita. Bukan semata-mata semangat aura monumental yang mau kita bangun. Itu dulu yang bisa Bapak jawab. Esensinya itu semua beranjak dari karakteristik Yesus itu sendiri. Dan di dalamnya juga menjadi tugas yang melekat bagi kita. Demikian untuk bisa Bapak nyatakan ini untuk menjadi jawaban bagi Gaparaldo, Tita, Alek, dan Tri. Bisa dipahami, Dek? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Terima kasih. Lanjut. Menanggapi, Pak. Ya, Mikael. Dengerin, Pak. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak, saya ingin menanggapi pertanyaan dari teman-teman tadi, serta yang mungkin bisa menyentuh di kolom chat. Yang pertama, seperti saya setuju dengan yang Bapak bilang, seolah-olah dari gambaran yang digambarkan dari pertanyaan-pertanyaan teman kita, dalam dialog itu agaknya tentang ketakutan dan ketidakotentikan keberagamaan yang akan ditimbulkan dari dialog tersebut. Bahkan seperti yang Saudari Pita bilang tadi, ada gambarannya agak negatif, yaitu soal dialog itu agak disejarkan dengan perdebatan agama, di mana sebenarnya hal itu mungkin terjadi karena dalam dialog itu atau dalam suatu komunikasi itu ditujukan pada pemilihan siapa agama yang benar dan Tuhan siapa yang akan dijadikan Tuhan yang paling tinggi, demikian. Sehingga berdasarkan beberapa sumber yang saya baca, artikel dan beberapa buku, sebenarnya pertama-tama dialog itu harus dimengerti sebagai hubungan saling mendengar dan memberi. Jadi bukan hanya soal memberi, akan tetapi rela mendengar, atau seperti yang Bapak tadi bilang dari 3 tahapan dialog di bagian akhir tadi, salah satunya adalah mendengar dan menghormati. Jadi dalam dialog itu kita supaya tidak terjadi seperti keributan,
dan lainnya itu, kita harus rela mendengar apa atau kontribusi yang diberikan agama lain. Akan tetapi dialog itu harus ditujukan pada siapa? Itu yang masalah yang pertama. Apa yang harus didialogkan? Yang pertama dari jurnal yang saya baca, dialog itu akan mendapat tantangan atau dialog itu tidak akan berhasil jika dalam dialog itu kita mencari kebenaran tentang Tuhan, tentang yang metafisik itu. Jika kita atau katakanlah beberapa umat beragama duduk di satu meja, lalu bersepakat atau berkompromi dan memilih Tuhan siapa yang paling tinggi dan yang paling benar, atau mencari di, kalau istilah jurnal yang saya baca, di eternal one, demikian. Sehingga dengan demikian dialog itu kemungkinan besar akan gagal dan akan tidak mencapai keberhasilan. Sehingga dari buku yang saya baca, misalnya Paul Ritter, di mana sebenarnya dialog antar agama yang bisa agak berwajah pluralis itu sebenarnya pertama-tama harus ditujukan pada seperti dalam pertemuan kita sebelumnya, yaitu pada titik yang universal. Di mana pertama-tama Paul Ritter memilih tentang soteriologi atau keselamatan. Kemudian dia bergeser pada titik etis bersama, yaitu etika bersama, seperti yang Bapak bilang itu soal kemanusiaan dan kasih antar manusia. Sehingga dengan demikian kita tidak perlu takut menghadapi bagaimana dialog itu atau bagaimana akibatnya agama kita demikian. Karena salah satu juga tokoh dalam dialog antar umat yang beragama yaitu Hans Kung mengatakan bahwa dalam dialog itu kita harus bersifat agaknya inklusif, yaitu umat beragama atau dalam hal ini Kristen harus mempertanggungjawabkan imannya. Sehingga dalam keimanan itu juga kan, dalam kekristen sendiri ajaran kita adalah kasih. Sehingga dialog agama kita adalah berwatakkan kasih itu tersebut. Bahkan kalau dalam, misalnya dalam wajah-wajah misiologi, walaupun dalam dialog beragama kita, misiologi kita tidak akan pernah berhenti. Di mana kalau kita tahu dalam sejarah misi di awal gereja mula-mula, karena misi yang berhasil itu adalah tentang kasih. Karena kita tahu misi dalam gereja mula-mula itu bukan seperti misi-misi yang sekarang. Bahkan saking takutnya mereka menutup diri, misi yang agak menutup diri. Akan tetapi keberhasilan mereka lebih tinggi di sana. Keberhasilan tentang Kristen itu. Karena apa? Karena misi itu didasarkan oleh kasih tersebut. Jadi dialog agama yang intinya dari yang bisa saya katakan adalah soal tentang kemanusiaan itu, kasih yang didasarkan oleh kemanusiaan seperti yang Bapak bilang. Demikian. Iya. KL mencoba memperluas pemahamannya ya dengan pertanyaan kawan-kawan tadi. Oke, yang lain lanjut. Saya ingin komentar, Pak. Oke, Sahat. Terus? Mohon izin Pak, di chat ada banyak yang ingin bertanya. Lanjut aja Helen, baca aja Helen. Pertama ada Bang Valentino. Ada Lanjut Maria aja Siaan. pertanyaannya, singkat tepat padat aja ya. Baik Pak. Pertama Bang Valentino bertanya tentang bagaimana pendapat Bapak terkait dengan adanya oknum pemerintahan yang justru seolah mempermainkan agama hanya untuk kepentingan pribadi dan tak memikirkan dampak dari hal tersebut terhadap kesatuan dan keutuhan negara Indonesia yang majemuk. Begitu Pak. Lalu dari Maria Siaan, dia bertanya hubungan panjang sekali mengenai sikap yang dapat ditunjukkan oleh seorang pelayan gereja terhadap masyarakat umum untuk dijadikan contoh dalam membangun dialog hubungan dengan agama lain secara konstruktif di tengah-tengah isu ketegangan misi dan juga sikap dari agama lain yang kadang condong mengarah kepada permusuhan terhadap gereja maupun kekristenan itu sendiri. Baru dia bertanya, itu saja Pak. Padahal sebenarnya mereka seharusnya bisa menjadi contoh bagi jemaat untuk bisa menimbulkan sifat toleransi. Lalu dari Beni, bagaimana jika dialog beragama dilakukan dengan tema kerukunan Pak? Dan saya telah mengamati ini banyak sekali dialog beragama tentang kerukunan.
Apakah manfaat bagi mereka yang melakukan dialog keagamaan yang seperti ini, Pak? Gitu, Pak. Lalu dari Evita, berhubung dengan materi kita hari ini, sejauh mana batasan kita memahami agama lain, Pak, dan bagaimana pendapat Bapak mengenai seorang yang pindah agama? Lalu ada dari Goklas, Pak. Di gereja asal Goklas sendiri, yaitu HKBP Tembilahan, melakukan pembangunan gereja dan telah menyelesaikan pembangunan tersebut, dan telah melakukan komunikasi terhadap pemerintahan dan masyarakat sekitar. Namun pembangunan gereja tersebut, beberapa bulan setelah pembangunan gereja tersebut selesai, gereja tersebut disegel oleh pemerintah dikarenakan ingin dibuatnya sebuah masjid dan sebuah sekolah pesantren di dekat bangunan tersebut. Nah, jadi Pak, menurut pendapat Bapak, bagaimana cara mengatasi hal yang seperti ini, Pak? Di Tembilahan Ya, tadi? Iya, Pak. HKBP Tembilahan? Iya, Pak, benar. Sudah dapat izin tadi lalu? Sudah dapat izin dari masyarakat sekitar, udah melakukan pendekatan yang humanis juga, Pak. Tapi setelah pembangunan gerejanya selesai, disegel oleh pemerintah karena ingin dibuatnya sebuah masjid dan pesantren. Oke. Baik, Pak. Sudah sekian, Pak. Ya, lanjut tadi yang bertanya, tambahan tadi sempat terputus. Saya, Pak. Oke. Sahat ya. Iya, oke, Ya. lanjut Sahat. Dalam dialog agama, Pak, tentu ada tokoh atau pemuka yang dipilih, Pak, untuk yang akan berdiskusi. Apa tadi? Dalam dialog agama, Pak, Ya. tentu ada tokoh atau pemuka yang dipilih untuk berdiskusi, Pak. Oke. Jadi kita contohkan seperti dialog Kristen dengan Islam. Tentu jika dipilih tokoh-tokohnya, Pak, tentu kayak seperti tokoh-tokoh misalnya dipilih tokoh dari HKBP, tentu menjabarkan dogma HKBP itu sendiri. Jadi ketika sudah berdiskusi, kemudian tokoh yang lain seperti karismatik, Pak, seperti contoh tokoh HKBP menjelaskan tentang baptisan kudus. Baptisan kudus bisa dilakukan waktu anak-anak masih kecil, sedangkan yang lain harus sudah dewasa, Pak. Jadi seolah-olah kita diskusi dengan Islam, sementara kita sendiri mau bisa terjadi konflik, Pak. Jadi bagaimana dengan hal itu, Pak? Oke. Ya. Baik. Kita mulai dulu, langsung saja ke Sahat. Berbicara tentang dialog ini, gini ya, skematiknya persoalan lokalitas yang kita hadapi di depan mata kita, yang terlihat di depan mata kita. Apa isu-isu, apa kondisional yang terjadi? Pada posisi berdiri kita, pada posisi berdirimu, pada posisi gereja ada, di situ kita lihat apa yang menjadi tantangan. Kita bukan di planet Mars tinggal. Kita bukan berbicara sorga, tapi bagaimana menghadirkan nilai sorga ada di bumi. Maka pendekatan kita bukan pendekatan dogma. Jangankan ke yang lain, kita ke kita saja, dogma belum berhenti, praktis dogma juga yang sering sekali menghantar kita pada pertentangan yang dalam tentang itu. Sederhananya, ketika pada posisi kita ketemu di ruang dialog, bukan dogmanya yang harus kita perdalam dan yang perlu kita pertentangkan dan sekaligus menjadi klaim kemenangan satu pihak. Lokalitas yang tampak dengan semua persoalan kemanusiaan itu tadi. Jadi banyak ya yang bisa kita inventarisir. Banyak yang bisa kita coba mengidentifikasikan apa-apa saja lokalitas tantangan kita itu sendiri. Wajah yang paling lekat ketepatan kita sudah lompatin itu adalah kemiskinan. Di pembahasan kita yang ke-6 minggu kemarin. Isu kemiskinan ini dari bumi ada pun sampai detik ini kemiskinan tidak pernah habis.
Tapi Bapak menarik, tadi malam baca bukunya si Yuval ya, Yuval Noah, Homo Deus, dia bilang begini, ternyata kondisi kini, obesitas ya, obesitas, kegemukan, itu lebih cepat dan lebih banyak yang mengakibatkan kematian kini daripada orang yang busung lapar. Itu lagi. Obesitas, kegemukan, kelebihan makanan, mungkin dengan semua kenikmatannya itu lebih banyak jumlahnya mematikan daripada kondisi kelaparan. Tapi praktis kalau kita lihat di wajah kita, di depan kita, di konteks kita, kata kemiskinan ini nggak hilang juga. Bagaimana kita menghadirkan itu? Yang menarik, ini ruang kelas yang sah-sah saja ya. Jangan dulu dianggap seperti ada kesan pornografinya. Nggak ada yang begitu. Tujuan Bapak mau membuka peluang berpikir kita saja. Lokasi prostitusi itu kan dekat dengan lokalitas orang-orang miskin. Ya. Kompleks prostitusi itu dekat dengan ya kondisi orang-orang yang hidup di pinggiran. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Karena orang miskin hanya punya kekuatan penghiburan diri melalui seks. Bapak tutup dulu. Pertanyaan saham. Posisi kita, pendekatan kita, bukan lagi pada persoalan kerangka doktrin, kerangka dogma, tetapi sudah jauh lebih luas pada realitas kemanusiaan. Selanjutnya, bagaimana dengan posisi pemerintah ini? Yang seringkali memboncengi agama. Kemudian agama juga memboncengi pemerintah. Di posisi pemahaman politeia keindonesiaan kita, keberadaan negara kita kan sering disebut negara yang belum stabil. Belum stabil. Sering sekali agama mempermainkan dirinya atau agama dipermainkan. Bahkan bentar lagi juga kita akan menghadapi proses suksesi di negara ini, maka yang condong itu adalah tampilnya agama-agama besar itu tadi. Yang mewujudkan dirinya demi kekuasaan dan demi kepentingan. Itu juga yang sering melabelisasi permainan pemerintah. Pemerintah kita kan masih berpikir pragmatis. Kalau kalian pernah baca buku dialognya Plato tentang republik ya, republik, ini sudah gejala kuno. Gejala kuno ketika pemerintah juga memboncengi kepentingan-kepentingan pragmatisme. Maka itulah yang melahirkan bagaimana keadilan yang setara, masyarakat yang ideal dalam pemikiran Plato. Maka itu nggak hilang ketika kita melihat konteks kita pada kondisional kita kini. Harapan terbesar kita adalah pemerintahan yang arif. Tapi itu masih turut dengan karakteristik kita yang memang labil. Bangsa ini labil. Kita belum terlalu kuat. Nggak usah jauh-jauh deh. HKBP pun diboncengi kok. Aktor nasional bangsa ini yang juga berpengaruh pada proses suksesinya HKBP, kepemimpinan HKBP. Luhut Binsar Panjaitan contohnya.
maka seringkali dipakai aktor-aktor politik tentang ini. Maka kata politik yang demikian dipakai pada fungsinya bukan menjadi penataan lagi. Politeia itu kan penataan sebenarnya. Dari sana lahir kata politik. Tapi yang diakibatkan dengan itu adalah kekisruhan, sistem babat gitu. Siapa menang langsung menggempur, yang kalah digempur gitu. Harapan kita dengan pemerintahan yang lebih demokratif, maka suara kita pun suara rakyat ini kehidupan keberagamaan dengan posisi kesetaraan. Bapak mau bilang realitas yang sesungguhnya pemerintahan kita masih bermain dengan itu. Karena apa? Kondisional psikologi kita, rakyat kita sendiri, kita masih labil dengan itu. Apalagi dengan pelabelisasian agama mayoritas itu sering sekali menyusupi dirinya dan disusupi dirinya. Ya, si istilahnya bagi-bagi rezeki juga. Pelayanan masyarakat yang konstruktif, kemudian kata toleransi ini, toleransi umat beragama, ya seturut dengan pasal 29 ya. Tapi ini bukan judul baru lagi dengan kata toleransi ini. Itu udah terus didengung-dengungkan. Kerangka pragmatisnya ya di permukaan seperti nyaman-nyaman aja, toleran-toleran aja. Tapi ketimpangan ketika pemerintah masuk dengan kepentingan dirinya gitu ya. Toleransi kita itu kan masih bersifat toleransi abstraktif gitu. Bukan toleransi yang nyata dan konkret gitu. Berbicara tentang toleransi yang bagaimana yang konkret. Kita masih kerangka abstraktif kata itu. Karena apa? Ketimpangan kehidupan keberagamaan. Ini seturut dengan apa yang dipertanyakan Goklas. Kok susah kali sih mendirikan rumah ibadah? Katanya negara ini di poin satunya, Pancasila itu dulu. Yang berajaskan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa harus takut dengan posisi hadirnya rumah ibadah gitu? Dan proses panjang yang kita terima juga kan. Jadi boleh jadi dengan kondisi yang kita pakai kata toleransi ini, ya lebih apik kita sebut masih kerangka semu. Belum nyata-nyata benar. Tapi semangat itulah, ya nggak boleh juga kita menjadi pesimis. Turut dengan itu juga yang dipertanyakan Benny itu tadi. Kerukunan itu tadi. Setidaknya karakteristik keberimanan dan kehidupan serta pola kekristianian kita melalui diskusi ini diingatkan gitu. Bukan dari kita menjadi sumber persoalan. Syukur sejauh ini kita bukan menjadi sumber persoalan. Bahkan dengan kondisi yang sepertinya kita tinggal terima aja gitu. Tinggal terima dan menerima padanya. Mungkin konteks bergaining kita belum kuat. Ya lagi-lagi kita diingatkan pada posisi keminoritasan kita itu sendiri. Bagaimana yang pindah agama ini? Positifnya yang pindah agama itu menghantar nilai kerukunannya sendiri loh. Jangan salah ya. Kalau kita baca itu nanti bagaimana posisi yang pindah agama, sering sekali perekatan solidaritas itu adalah perpindahan antar keyakinan. Itu Asia tuh.
Ini Asia, itu warna kita, itu kondisional kita. Bila kemampuan kita untuk memagari, bahkan gereja dengan RPP-nya begitu. Ini realitas di depan mata kita. Pada nilai positifnya, perkawinan antar agama itu menghantar pada posisi kelenturan dari sikap ketegangan itu ya. Contohnya kalau ada keluarga kita Islam, mau tidak mau kan kita lebih care. Ai buaro hasurana rupani ibotomu. Dialap hal silum ningum. La pamati honot tom mai bototai. Dia tuh ngarung delen. Lak dohonot masirang dang boy. Ya setidaknya memang ada pendidikan kekristianian dari awal. Tapi kalau masalah cinta ini, isena boy mengukur sifatate. Bahasa Batak lah dulu. Isena boy mengukur cinta. Atik nasi Lucifer pei manang gebeli Lucifer pei mulunang cinta pei tondo ikut tusido iban. Memang nggak terbahasakan juga. Bagaimana posisi yang pindah agama ini? Tetap pada posisi pengawasan gereja mengingatkan itu. Untuk tidak mudah berpindah pada label agama yang lain. Namun di realitas kemajemukan Asia, ini bukan hal yang baru. Kita temukan itu. Ya paling gereja kita dengan semua tugas misinya mengingatkan. Untuk tidak berpindah agama sejak kita diingatkan melalui proses parguru malua contohnya. Namun fakta juga menunjukkan hampir di setiap posisi kita berdiri selama kemajemukan ada dimungkinkan proses pindah agama terjadi. Bukan kita katakan setuju, tapi fakta nggak bisa kadang kita lawan. Tapi ada posisi pemagaran dari kita. Itu dulu yang bisa Bapak coba jawab melalui pertanyaan kalian ini. Sahat, Valentino, ya nggak harus semua ya, mendetail. Tapi karena pertanyaan ini sepertinya hampir punya benang merah yang sama. Sahat, Valentino, Maria, Beni, Evita, dan Gopnas. Bisa dipahami ya adik-adik? Bisa, Pak. Lanjut. Masih ada lagi? Oke. Ingin berkomentar, Pak? Yuk. Gafaraldo bikin. Mengenai pernyataan Mikael Haryanja, Pak. Iya. Lagi kuliah. Lagi kuliah Hamidah, Peda. Ya. Oke, lanjut. Dalam pernyataan Mikael Haryanja tadi dikatakan bahwa seorang dalam dialog antar beragama salah satunya adalah mempertanggungjawabkan ajarannya. Salah satunya itu adalah kasih. Menurut saya itu merupakan suatu pernyataan yang kurang cocok, karena jikalau dikatakan mempertanggungjawabkan suatu ajaran, berarti mempertanggungjawabkan ajaran secara keseluruhan. Jadi ajaran Kristen itu bukan hanya kasih, tetapi juga ajaran keselamatan yang diperoleh dalam diri Kristus, dari pengorbanan Kristus. Dan beranjak juga dari latar belakang tokoh, yaitu Hans Kung. Hans Kung sendiri itu adalah seorang teolog Katolik, yang dimana Katolik itu juga memegang pengajaran tersebut dalam dogmanya extra ecclesiam nulla salus. Jadi bagaimanakah makna pertanggungjawaban ini, Pak? Menurut saya itu merupakan suatu hal yang masih abu-abu, yang sangat susah untuk dilaksanakan, Pak. Karena jikalau kita dikatakan pertanggungjawaban pengajaranmu, ya bagi kami tidak ada keselamatan di luar Kristus. Hanya maaf Kak, Pak, saya agak perbaiki bahasa saya. Keselamatan itu hanya diperoleh dari dalam Kristus itu sendiri gitu. Berarti secara tidak langsung kita mengatakan bahwa kita
menjadi antitesis bagi keselamatan-keselamatan dalam agama-agama lain, Pak. Itu bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Yang ingin menanggapi langsung, Pak. Lanjut. Iya, Pak. Ya. Tadi saudara Kapa menolak dengan pernyataan tentang kasih dan mempertanggungjawabkannya. Yang pertama, jika kita lihat, jika demikian, berarti salah dong jika kita pindah dari gereja mula-mula, yaitu gereja yang satu itu. Karena demikian, gereja Luther, Calvinis, dan lainnya, dan bahkan HKBP tidak mempertanggungjawabkan ajaran yang pertamanya. Bukankah demikian? Kan karena ajaran yang berkembang pada kita dan yang kita imani sekarang kan mengalami perkembangannya sendiri. Akan tetapi proyeksi atau inti iman kita yaitu kasih, seperti yang diajarkan oleh Tuhan, dan hal inilah yang menjadi titik tolak atau titik berangkat kita, yaitu kasih sendiri. Dan Hanskung yang saya baca dari jurnal tidak kan dimungkinkan dari saya baca dari jurnal Daniel Lukito namanya tentang eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme dan dialog antar beragama, demikian di mana jika seperti yang saudara Gapa bilang tadi tidak ada keselamatan di luar gereja, maka corak berteologinya agak katolik, di mana orang di luar gereja tidak bisa selamat jika demikian. Jadi jika kita demikian, jika ke arah yang agak lebih menyimpang kita berikan jalur demikian, jadi salah siapa kita untuk memperoleh itu? Bukankah jadi, kalau maaf kata, bukankah salah atau salah yang menciptakan kita, atau salah yang membuatkan kita terlahir dalam gereja agama-agama tertentu, jika keselamatan kita ukur pada agama kita sendiri? Sehingga demikian proyeksi yang menurut saya lebih tepat, seperti Paul Richter dan Hans Kung sebenarnya agak lebih inklusif. Dia mengatakan bahwa sebenarnya kita mempertanggungjawabkan iman, akan tetapi iman yang dikatakan bukan soal ajaran-ajaran yang berkembang atau dogma-dogma yang berkembang, karena jika kita berpacu demikian, berarti kita sebagai HKBP harus balik pada ajaran Kristen mula-mula. Kita tidak bisa, seperti yang dibilang saudara Gapra dulu, kita tidak bisa bertahan loh kepada gereja HKBP sendiri atau gereja Lutheran, kalau seperti yang saudara bilang tadi, mempertahankan kepada iman yang dasar. Kan karena ajaran yang mendasar kita dari gereja mula-mula, berarti konsep kita atau gereja kita harus kembali dong pada gereja mula-mula tersebut. Demikian, Pak. Iya, gini ya. Baik, itulah yang memperluas kasana berpikir kita, dan bahkan tugas seorang akademisi adalah membaca. Tapi ingat, teologi yang kita ciptakan nggak ada pentingnya bagi Tuhan itu. Nggak ada pentingnya bagi dia. 13 jilid bukunya Karl Barth, dogmatis itu pun mungkin dia mengerjakan sampai tua dan bahkan menghadap kematiannya. Nggak ada pentingnya bagi Tuhan. Teologi itu diarahkan pada posisi kemanusiaan, walau di dalamnya kita memakai kata Tuhan. Kemuliaannya gitu. Yang mau Bapak tekankan begini. Pemahaman-pemahaman teologi tradisional di luar gereja tidak ada keselamatan. Pertanyaannya, itulah sikap arogansi kekristianian gitu di awalnya. Ya karena mereka beranjak dari lokalitas mereka yang sempit. Mereka hanya memahami diri mereka yang sama dan satu. Sekaligus ekspansi yang keluar menghantar itu nggak jauh dari perspektif berpikir yang sempit. Lalu kalau kita tanya, adakah keselamatan di agama lain? Loh, yang harus menohok urusanmu rupanya menentukan keselamatan. Urusan agama rupanya menentukan keselamatan. Urusan gereja rupanya yang menentukan keselamatan. Tetapi kata Pia benar, alat untuk itu iya. Tapi kalau menjadi pemegang mutlak keselamatan, penentu keselamatan, ini jangan dipakai nanti. Itu juga yang menjadi skisma gereja
ketika kita belajar dari Lukas sejarah, gereja yang bisa menjual kata selamat dan siapa yang ditentukan untuk selamat. Indulgensi itu tadi. Yang mau kita tegaskan di sini, di luar gereja tidak ada keselamatan, bukan lembaganya, tapi aspek keberimanan kita di dalam Tuhan. Lembaga itu adalah persoalan penataan dan yang menata, sekaligus yang mengikat kita. Nggak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Gavaraldo itu. Itulah di awalnya cara berpikir perspektif sempit dulu. Dan ini juga yang dikritisi sama hal yang seperti Bapak katakan tadi, bagaimana kita punya kemampuan filterisasi dengan sikap arogansi teologi tradisional barat yang datang ke kita. Nggak mungkin kita melupakan sejarah. Dari mana kita datang? Dari mana kekristenan itu ditawarkan dan dihadirkan? Tapi sesuai dengan karakteristik kita lagi-lagi diingatkan. Ya tidak melulu menelan bulat-bulat seperti apa yang dihantar ke kita. Praktis dengan itu, pendekatan kasih ini kan karena kerangka teologi saja ada pelbagai definisi kasih. Agape, eros itu kan hanya kerangka berpikir kita saja yang menetapkan itu. Supaya bisa terdefinitif dengan pasti. Tapi kasih pada dasarnya sama halnya yang dilakukan dan yang benar dipraktikkan Yesus itu adalah bersifat universal. Syukurlah di dalam Alkitab tidak ada dituliskan dia mati untuk orang Kristen. Ya. Tapi dia mati untuk umat manusia. Kalau dinyatakan demikian di dalam Alkitab, dia mati untuk orang Kristen, Bapak rasa peradaban dunia akan berubah. Itu yang lebih luas. Tapi dia mati untuk semua. Praktis dengan kata kasih itu adalah semua. Sama halnya mengacu pada dia. Bagaimana tampilan kasih kita yang mau kita hidupi? Lagi-lagi itu yang memang menjadi dasar berpikir teologi lokalitas kita di ranah Asia, ya, ranah Asia. Benar ini masih kerangka teoritik yang kita bahas. Tapi setidaknya ini sudah memicu dan mendasari inspirasi berpikir kita. Bagaimana praktik berteologi kita ke depan. Bukan bahagian yang mudah yang Gavaraldo nyatakan itu tadi, bukan bahagian yang mudah menghapus pemahaman itu. Tapi sudah harus ada tren baru yang kita lakukan. Bagaimana Gustavo Guitierrez dia menyatu, oh itu kalau nanti kalian baca lagi, kita coba bahas dan kita coba sebentar pulang. Gustavo Guitierrez berhasil juga karena dia melekat dengan pemahaman kebudayaan Amerika Latin. Jadi bukan semata-mata beranjak dari Alkitab murni. Bahkan pemahaman Gustavo Guitierrez juga ketat dengan pemahaman sosialis komunis. Tapi dia mentransformasikan itu menjadi Injil Kristus yang nyata. Yaitu juga karena berteologi pun adalah keterkaitan interdisipliner ilmu. Bagaimana kita menyatakan kasih Kristus pada lokalitas kita, yang nggak ada ajaran kasih yang memang bisa kita temukan dalam Alkitab. Kasih itu langkah pertamanya harus begini, langkah keduanya begini, langkah ketiga nggak ada. Toh kembali kata hermeneutik kita memahami kasih. Tapi pada dasarnya kasih itu adalah universal. Karena seperti Kristus yang menunjukkan kasihnya yang universal bagi semua. Itu yang bisa kita tambah ya, Gavaraldo ya. Jadi nggak menutup kemungkinan kasih Kristus, bahkan itu yang menjadi
konkretisasi, kontekstualisasi kita di tengah-tengah lokalitas teologi kita dan berteologi kita di Asia. Demikian. Masih ada waktu kita? Masih ada yang menambahi adik-adik? Izin menanggapi, Pak. Ayo. Pertama, saya ingin meluruskan pernyataan saya kepada Saudara Mikael Haranja. Saya tidak membawa suatu dogma tertentu, karena saya sama seperti Mikael Haranja juga setuju bahwa kita pun sendiri telah bergeser dari ajaran yang mula-mula, baik itu Katolik, Ortodoks maupun HKBP itu sendiri. Yang ingin saya pertanyakan adalah bagaimana kita menerapkan apa yang dikatakan oleh Hans Kung, yaitu di mana berpijak pada lahan universal dan juga dalam konteks mempertanggungjawabkan. Karena baik Katolik, Ortodoks, Protestan, Lutheran, segala macam tetap memegang teguh bahwa keselamatan itu berasal daripada Kristus. Jadi bagaimana saat kita diperhadapkan untuk mempertanggungjawabkan itu, dan bagaimana kita dapat mengkomunikasikan itu ke dalam dialog antar beragama. Saya tidak mengatakan bahwa di luar gereja tidak keselamatan, tapi saya mengatakan bahwa bagaimana jika seseorang atau suatu kelompok membawa konteks keselamatan, konsep keselamatan dalam orang Kristen itu yang ada pada Kristus itu kepada konteks keselamatan orang lain. Karena menurut saya, menurut pandangan saya, itu akan menjadi antitesis bagi keselamatan agama lain, Pak. Berikut, Pak. Realitas keselamatan konkret itu ya, lagi-lagi karena cara berpikir kita ketat dengan kerangka berpikir akademis, supaya kita tidak jadi luncas dengan kata kontekstual ini yang kita temukan di warna Asia, maka sama halnya dengan apa yang dipertanyakan Sahat itu tadi. Motif kita yang mau kita tampilkan seputar doktrinnya kah? Penonjolan doktrinnya kah? Toh juga kata keselamatan itu kan terlingkup dalam kata doktrin itu tadi. Yang patut menginspirasi kita di depan mata kita sekarang, bukan kita katakan menampik tugas apa yang dinyatakan dalam doktrin-doktrin teologis kita, tetapi yang lebih menyentuh kepada ranah kemanusiaannya. Kalau kita berbicara kata dialog yang universal itu, dialog yang keselamatan di dalam Kristus ditemukan semua, dirasakan semua, bukan kata keselamatan yang bersifat doktrin, yang kalau contohnya pada fakta yang kita angkat dari Alkitab, kemudian kita ceritakan ke yang lain, nggak laku kita di situ. Nggak bisa kita bertahan pada kondisi itu. Tapi bagaimana nilai-nilai Kristus, nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai keselamatan itu kita tawarkan dalam praktik keseharian kita. Ada pendekatan posisi yang berubah, adik-adik. Ada pendekatan posisi yang berubah kita ketika berbicara tentang kontekstualisasi Asia. Nggak sikap arogansi lagi. Kita tahu latar belakang apa yang dikatakan Hans Kung, apa yang dinyatakan dia dalam pengidioman teologinya itu, di luar gereja tidak ada keselamatan. Enggak harus serta-merta kepala kita menerima bulat-bulat pengidioman yang datang. Mata kita bahkan harus terbuka dengan apa yang terjadi di konteks kita ini. Tekanannya bukan persoalan doktrinnya lagi yang mau kita tampilin.
Bagaimana kerangka positif dan konstruktif kerajaan Allah itu nyata dalam pelayanan. Itu. Nggak harus mengikis diri. Nggak menjadi kompromi-kompromian. Bukan seperti Janus yang punya dua wajah, muka dan belakangnya sama. Bukan demikian. Tapi mengikat kekuatan kita. Melalui nilai-nilai kerajaan Allah yang nyata. Itu dia, Gafaraldo ya. Harus dipahami deh. Ada posisi pendekatan yang harus berubah ketika kita berbicara tentang warna Asia. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya. Bapak mau tambahkan sedikit lagi untuk menghujungi pertemuan kelas kita. Kepentingan apa kita berbicara tentang dialog kontekstual di Asia ini? Kalau kita lihat di warna ekumenisnya juga, ini mengingatkan kita pada lagi-lagi di fungsi kesetaraan gereja. Itu dulu. Kemudian bagaimana gereja hadir menampilkan sisi wajah, karakteristik Kristus, nilai-nilai kerajaan Allah di tengah-tengah lokalitas kita ini. Posisi yang memang bersifat kolonialisasi ajaran itu sudah patut kita tinggalkan. Mengkolonialisasi. Jadi kita bukan mengkolonialisasi teritori orang, tapi sering sekali semangat beragama ini kolonialisasi keyakinannya gitu. Memperbudak keyakinan yang lain. Pendekatan yang lebih humanum itu yang mau kita tampilkan. Pertobatan yang sungguh dengan pertobatan kata kemanusiaan. Dialog yang lebih setara. Bukan dialog yang bersifat struktural monolitik, siapa yang di atas, siapa yang di bawah, tetapi kekuatan yang setara. Nanti itu praktis juga yang menghantar kepada analisis kalian untuk menjawab tugas mandiri ya. Bagaimana pandangan argumentasi terhadap dialog kekristenan dengan agama lain. Nanti nampaknya, apakah posisi kita masih pada posisi sepertinya kita di atas, atau sudah mampu dalam kajian analisamu, Kristus ada dan hadir bagi yang lain. Bagaimana menurut saudara, apa yang tantangan terbesar dalam dialog kekristenan dengan agama lain? Kalau bisa Bapak tambahkan, ini persoalan fundamentalisme agama yang paling susah. Ya, nanti kalian bisa tambahin ini. Karena semangat fundamentalis itu senantiasa ada di setiap agama. Yang merasa kebenarannya sendiri. Yang merasa pada keyakinannya yang lebih kuat dibanding yang lain. Nggak cukup kelas ini membahas hampir 1 jam 40 menit tentang kontekstualisasi di Asia, tapi Bapak tutuplah. Mudah-mudahan dengan kondisi pembelajaran kita ini kalian punya inspirasi teologi sendiri, bagaimana membentuk karakteristik orang Asia, menjawab sekaligus menghadirkan solusi baru berteologi, gereja yang peka dengan realitasnya. Gereja yang tidak hanya lagi pada posisi pembangunan monumental, tetapi gereja yang memang hadir bagi yang lain, melayani kemanusiaan yang lebih luas. Itu dulu yang bisa Bapak tutup pertemuan kita. Terima kasih. Bapak kembalikan ke Helen. Demikian. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Untuk menutup kita dalam doa, kami serahkan kepada Edi Raja Gugup.
Untuk menutup perkuliahan kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, atas setiap kasih dan juga penyertaan-Mu yang masih dapat kami rasakan hingga pada hari ini. Bapa yang baik, kegiatan perkuliahan kami sudah selesai kami laksanakan. Kiranya apa yang disampaikan oleh Bapak dosen dapat kami mengerti dan juga dapat kami gunakan untuk kedepannya. Kami juga membawakan doa ke dalam kehidupan keluarga dan juga Bapak dosen kami yang selama ini telah mengajari kami dan mendidik kami. Kiranya Tuhan yang semakin menambah sukacita di tengah-tengah keluarga Bapak dosen. Sebentar juga Tuhan kami akan melaksanakan kegiatan berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati segala kegiatan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Selamat siang adik-adik. Selamat siang, siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Salam sehat. Makasih Pak. Terima kasih, Pak.